Di sini kan kita dapat soal yang pernyataan ya. Langsung aja ke soalnya. Nah, jika pada 2001 Retno ingin membuka cabang baru dari Bridge, berapa modal minimal yang harus Retno keluarkan? Nah, yang ditanya itu kan modalnya kan. Berapa modal? Nah, pernyataan yang pertama, pada 2020 pendapatan bersih Bridge sebesar 1 miliar. Nah, dari sini kita cuma tahu pendapatannya Bridge itu berapa, yaitu sebesar 1 miliar. Tapi modal yang harus dikeluarin untuk membuka cabang baru, kita nggak ada petunjuk sama sekali di sini. Berarti pernyataan yang pertama itu belum bisa menjawab. Nah, kalau misalkan sudah kita menganalisa pernyataan pertama, langsung kita coba cek pernyataan yang kedua. Nah, di pernyataan kedua kita dapat untuk membuka cabang baru dibutuhkan minimal 30%. Nah, ini kita sudah ada nih, minimal 30% dari keuntungan bersih tahun sebelumnya. Nah, berarti kan kalau misalnya kita mau buka, si Retno ini mau buka cabang di 2001, berarti kita harus tahu keuntungan pada tahun 2020. Nah, di sini kita dapat pernyataan cuma sebatas itu aja, sekitar 30% dari keuntungan tahun sebelumnya. Tapi besarnya keuntungan itu nggak ada di sini di pernyataan kedua. Berarti di pernyataan kedua itu belum bisa menjawab. Nah, kalau misalkan sama-sama nggak bisa menjawab, coba kita gabungin ke dua pernyataan tersebut. Nah, di pernyataan pertama kita tahu di 2020 pendapatan bersih Bridge itu 1M. Kita tahu pendapatannya di 2020. Sedangkan syarat membuka cabang baru itu dibutuhkan minimal 30% dari keuntungan bersih tahun sebelumnya. Nah, persyaratan minimalnya sudah ada, besar keuntungan di tahun sebelumnya juga sudah ada. Berarti untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1 itu dibutuhkan dua pernyataan sekaligus. Nah, jawabannya yang C, di mana dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja nggak cukup guys. Gimana? Gampang kan? Oke, next untuk nomor 2. Nah, di nomor 2 ini kita ketemu soal dengan tipe yang sama guys dengan soal sebelumnya. Langsung aja kita ke soalnya ya. Nah, di sini suatu himpunan bilangan terdiri dari 7 anggota dan jika X berada dalam anggota tersebut, maka berapa nilai X? Nah, kalau pertanyaannya berapa, berarti jawabannya itu harus bilangan yang konkret, harus nilai yang pasti guys. Nah, kita misalkan dulu ya himpunannya. Himpunannya kan terdiri dari 7 anggota. Jadi untuk himpunannya kita bisa misalin dia itu A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, langsung ke pernyataannya. Di pernyataan pertama ini kita dapat X adalah nilai terkecil yang mungkin pada himpunan tersebut. Berarti si X ini kan si A. Tapi kita di sini nggak tahu si A ini nilainya berapa. Berarti kita masih belum bisa menjawab X itu berapa nilainya. Nah, berarti pernyataan satu ini belum bisa menjawab pertanyaan guys. Nah, kalau misalkan udah kita cek pernyataan pertama, langsung masuk ke pernyataan kedua. Ingat, sebelum masuk pernyataan kedua, lupakan dulu pernyataan yang pertama. Nah, di pernyataan kedua kita tahu jangkauan dari himpunan tersebut bernilai 7. Berarti bilangan terbesar dikurangi terkecil itu harus sama dengan 7. Nah, di sini kan bilangan terbesarnya G, bilangan terkecilnya A. Jadi dapat G dikurangi A itu harus sama dengan 7. Nah, terus X-nya di mana di sini? Kita juga masih belum tahu kan. Berarti pernyataan kedua juga masih belum bisa menjawab. Nah, kalau udah sama-sama nggak bisa menjawab, kita coba gabungkan kedua pernyataan tersebut. Nah, di pernyataan sebelumnya kita kan tahu X itu bilangan terkecil, berarti X itu kan si A. Berarti nanti kalau kita substitusi ke persamaan kedua, jadinya itu G dikurangi X itu harus sama dengan 7. Nah, di sini kita juga nggak tahu bilangan terbesar di himpunan itu tuh berapa, atau si G-nya tuh berapa. Berarti kita masih nggak bisa dapat nilai si X. Nah, kalau udah sama-sama nggak bisa, kalau digabungin berarti jawabannya yang E, di mana pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan guys. Gimana? So easy kan? Oke, lanjut untuk yang nomor 3. Nah, di sini nomor 3 kita dikasih tahu jika A tidak sama dengan 0, nah si A ini nggak boleh sama dengan 0 guys. Dan merupakan penyelesaian dari persamaan X pangkat 28 ditambah X itu harus sama dengan 0. Maka nilai A yang mungkin. Nah, soal itu, seperti itu sebenarnya kan gampang aja ya. Tinggal kita pindahin aja.
Nah, di sini berarti kita dapat X pangkat 28 sama dengan min X. Nah, kita tahu ini kan bilangannya gede banget ya, dipangkatin sampai 28. Gede banget. Tapi dia itu ternyata masih setara dengan nilai dirinya sendiri. Bilangan apa sih yang kayak gitu? Itu kan cuma terjadi di 3 bilangan ya, yaitu antara min 1, 0, atau 1. Nah, kita tahu untuk 0 itu kan nggak boleh ya, kita nggak boleh pakai 0 di sini karena si A ini nggak boleh 0. Berarti pilihannya antara min 1 dan 1. Nah, sedangkan kalau kita masukin 1, dia kan 1 dipangkatin 28 kan 1 sama dengan min 1. Ini kan salah, nggak memenuhi. Berarti yang 1 juga salah. Berarti jawabannya yang min 1. Coba kita cek untuk min 1 pangkat 28, min dipangkatin genap itu kan jadi plus ya. Berarti jadi 1 sama dengan min ketemu min itu jadi plus 1. Nah, terbukti. Berarti jawabannya yang B. A itu sama dengan min 1. Gimana? Gampang kan? Oke, next untuk nomor 4. Nah, di sini kita dapat nih K-nya itu min setengah. Manakah pernyataan berikut yang benar? Ya udah langsung kita cek aja kan. Nah, di pernyataan yang pertama kita dapat K itu lebih besar dari K kuadrat. Bener nggak sih? Berarti kan kalau K-nya min setengah, nah K kuadrat berarti kan min setengah dikali min setengah itu menghasilkan 1/4. Nah, di sini masa min lebih gede dari positif? Kan nggak mungkin ya. Berarti pernyataan 1 itu salah. Nah, terus habis itu kita cek nomor yang pernyataan yang kedua. Di pernyataan kedua kita dapat K itu lebih besar dari K pangkat 3. Nah, kita masukin aja langsung. K-nya kan min setengah. Dia itu harus lebih besar dari K pangkat 3. Berarti min setengah pangkat 3 menghasilkan min 1/8. Nah, setengah dan 1/8 kan lebih besar setengah. Tapi karena ini dimin, jika nilainya semakin besar, maka kalau dikasih min, nilainya akan menjadi semakin kecil. Berarti min setengah sama min 1/8 itu harusnya lebih besar yang min 1/8. Berarti pernyataan kedua juga salah. Nah, cek nomor 3. Di pernyataan yang ketiga kita dapat itu K kuadrat lebih besar dari K pangkat 3. K kuadrat sendiri kan kita dapat tadi 1/4, sedangkan K pangkat 3 nya min 1/8. Kalau ini sih udah pasti ya, positif lebih besar dari negatif. Berarti jawabannya yang C. So easy kan? Oke, next untuk nomor 5. Nah, di sini kita dapat baris aritmatika, guys. Dalam baris aritmatika diketahui U3-nya sama dengan 7. Nah, kita tulis nih. U3 itu 7 dan U7-nya 27. U7 itu 27. Nah, sebelumnya kan kita tahu untuk rumus suku ke N atau UN di aritmatika itu sama dengan A plus N-1 B. Nah, jadi kalau U3 itu sama dengan A ditambah 2B, sedangkan U7-nya A ditambah 6B. Nah, yang ditanya ini U33-nya berapa, guys? U33. Berarti kan dia itu A ditambah 32B. Nah, di sini kita langsung bisa eliminasiin aja ya. Dari U3 dan U7 kita kurangin, A-nya kan habis. 2 dikurangi 6 itu menghasilkan min 4B. Nah, 7 dikurangi 27 jadinya min 20. Nah, di sini kita dapat untuk nilai B-nya sama dengan min 20 dibagi min 4 dapatnya 5. Nah, daripada kita mencari A-nya untuk dapat si U33, kita langsung bisa pakai teori yang aritmatika untuk yang diloncatin. Jadi karena apa? Setiap beda satu suku dia kan nambah satu beda. Nah, di sini kan kita diminta U33 dan kita punya U3 di sini. Berarti kan U3 untuk ke 33 dia loncat 30 kali. Berarti untuk U33 itu bisa kita tulis U3 ditambah 30B. Nah, U3-nya kan kita dapat 7 ditambah 30, bedanya 5. Nah, 30 dikali 5 itu kan 150 ditambah 7 jadinya 157. Nah, jawabannya yang C. Gimana? Gampang kan?